Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu kesetiaan yang salah. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel 3 ayat 6-11. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa, dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan kau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari dan sampai Beersheba." Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Ada kalanya jika kita tergolong sebagai pribadi yang setia, tidak terbesit sedikit pun untuk kita berlaku serong atau tidak setia. Namun terkadang kesetiaan kita terhadap manusia, entah itu di dalam sebuah pekerjaan atau pertemanan, akan membuat kita dibutakan akan kebenaran. Disinilah sering terjadi kesetiaan yang menjerat kepada kehancuran. Pertemanan yang berlangsung cukup lama memupuk kesetiakawanan, dan sekalipun setia kawan itu baik, namun jika kita tidak berhati-hati memilih persahabatan, justru kesetiakawanan itulah yang akan menjerat dan menghancurkan hidup kita sendiri. Bukankah firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Tapi bagaimana kalau ternyata kita kurang peka terhadap pertemanan yang sedang kita jalani, atau berhubungan dengan teman-teman usaha yang sangat berbahaya dan akan menjerumuskan kita sendiri? Disinilah kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan segala cara untuk menggagalkan semua kehancuran apabila kita selalu rela untuk dibentuk. Tanpa dirancang-rancang, tiba-tiba Isi-Boset anak Saul menuduh Abner berbuat serong dengan salah satu gundik Saul, dan tuduhan itu seperti halilintar di siang hari bolong bagi Abner. Namun justru tuduhan tersebutlah yang telah menyadarkan Abner akan kebenaran bahwa yang telah diangkat dan dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel adalah Daud, bukan Isi-Boset anak Saul. Inilah perkataan Abner saat tuduhan kepada dirinya itu disampaikan oleh Isi-Boset di dalam kitab 2 Samuel 3 ayat 9-10 demikian. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari dan sampai Beersheba. Jadi sebenarnya Abner sudah tahu akan kehendak Tuhan, namun pergaulan yang dipupuk selama ini telah melahirkan kesetiakawanan yang salah dan telah membutakan mata rohani Abner. Tuhan izinkan sampai tuduhan yang menyakitkan menusuk Abner hanya sekedar untuk mengembalikan Abner kepada tujuan dan rencana Tuhan yang sesungguhnya. Bersyukurlah jika atas kehendak Tuhan engkau dihianati atau disingkirkan, sebab semua itu baik sesuai tujuan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk segala yang kau kerjakan, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu yang salah. Amin. Jesus loves you, and so do I.